Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata begitu ya. Kenapa Pak Jokowi tidak diundang begitu ke acara GBK ya tanggal 16 Juli ini begitu kan? Alasannya acara internal dan sebagainya. Di satu sisi ngapain juga begitu mengundang Pak Jokowi begitu ya? Karena Pak Jokowi sudah menjadi tim kampanye mereka begitu kan ya. Kita tahulah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi begitu ketika ada acara, kenapa tidak mengundang partai Nasdem begitu kan, karena dia sudah ada pilihannya katanya begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan, Nasdem tak diundang ya, tak undang Jokowi ke acara GBK, alasannya acara internal dan sebagainya. Betul begitu, ngapain masih menunggu ya dan mengundang Pak Jokowi di situ begitu kan. Toh pada hakikatnya Pak Jokowi sudah menjauh dari partai Nasdem begitu ya. Tetapi kalau kita melihat kenapa partai koalisi perubahan ini sangat solid sekali begitu kan. Partai Nasdem, Demokrat dan PKS di satu sisi sudah jelas bahwa Anies Baswedan akan dicalonkan begitu ya. Tetapi ini masih belum fix sebenarnya siapa wakilnya begitu kan, banyak pro dan kontra begitu. Tetapi kita lihat saja narasi-narasi yang dipakai oleh mereka begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra ketika melihat situasi dan kondisi kenapa ada apa ya Partai Nasdem dengan Pak Jokowi di situ. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Nasdem tak undang ya Jokowi ke acara GBK, alasannya adalah internal begitu ya. Memang seharusnya begitu, kan beda baca presnya, antar bisa terbongkar taktiknya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ini baguslah, nggak perlu juga ngundang para itu, takutnya bikin sial ke acaranya. Ya kalau memang diundang tidak menjadi masalah di satu sisi begitu kan, dan bahkan ya heboh begitu kan. Gerindra dan PDIP bisa sakit hati di situ begitu ya. Mantap ya, ngapain ngundang pakar cawe-cawe ya. Ini kritikan dari netizen, bayangkan begitu ya. Mantap ini ya. Bahkan biarlah ya, mantap petugas partai tidak perlu hadir ya. Ini kritikan-kritikan di netizen begitu. Tunggu saja 16 Juli ini begitu ada apa begitu ya. Sangat meriah luar biasa begitu ya. Mantap, top untuk Partai Nasdem ya. Diundang juga pasti ada aja alasannya ya, nggak bisa hadir dan sebagainya begitu. Ya kita lihat saja nanti prosesnya gimana begitu kan. Ya kalau tidak undang kan ini kan acara internal sendiri, ngapain kita mengundang Pak Jokowi begitu ya. Awas, izin keramaian bisa tidak dikeluarkan dan tidak izin penggunaan GBK bisa dicabut dengan nyari-nyari alasan. Ya tidak menjadi masalah begitu kan. Tinggal pindah ke JIS saja begitu kan ya. Kenapa kok acara-acara ini bisa, kok ini tidak bisa begitu ya? Baguslah, nggak penting juga ini. Balas dendam, hebat SP makin kencang ya. Ngapain juga ya ini? Ngapain juga ya harus ngundang Jokowi? Toh beda kubu. Betul begitu ya. Terus kita harus bilang wow gitu. Ini kan sangat menarik sekali begitu ya. Tunggu saja nanti begitu ya di 16 Juli ini begitu. Bagaimana ya kelanjutannya yang sebelumnya begitu. Di situ ada pidato Pak Surya Paloh katanya begitu ya. Ada pidato Anies Baswedan di situ. Bayangkan begitu. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Dan tidak hanya itu ya, para pendukung-pendukung Anies Baswedan mulai dari lini apapun begitu ya, itu akan hadir di situ menjadi satu begitu kan. Tunjukkan kita semua bahwa koalisi perubahan itu sangat solid luar biasa begitu ya. Walaupun toh pada akhirnya di luar sana mengatakan apakah Anies bisa menjadi calon presiden, apakah Anies sudah dicegal sana sini dan sebagainya begitu katanya begitu ya. Atau jangan-jangan sekalian yang mendeklarasikan cawapres Anies Baswedan. Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana prosesnya ini begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Nasdem tak undang Jokowi ke acara GBK, alasannya acara internal ya. Kita itu kan sudah tahu begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Partai Nasdem tak mengundang Presiden Joko Widodo ke acara apel siaga perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK yang akan digelar pada 16 Juli 2003. Ngapain? Masih mau ngundang Pak Jokowi begitu ya? Karena Pak Jokowi kan sudah beda kubu begitu di situ. Walaupun dia sebagai pejabat kepala negara, ya, tapi kan tahu sendiri ya begitu kan. Begitu gimananya kepada Partai Nasdem ke koalisi perubahan begitu ya. Sangat disayangkan memang hal-hal seperti ini begitu kan. Karena toh pada akhirnya ini acara internal begitu kan. Tidak mungkinlah mengundang itu begitu. Ya kalaupun diundang ya tidak menjadi masalah untuk menghormati itu begitu. Tapi pertanyaannya, akankah dia tidak malu atau tidak hadir di situ? Kan begitu pertanyaannya begitu.
Ketua DPP Partai Nasdem Nasdem Fendi Hoiri alias Gus Coy beralasan bahwa Jokowi tak diundang karena acara di GBK itu merupakan kegiatan internal partai. Bahkan Jokowi enggak diundang karena internal partai, kata Gus Coy dikutip dari CNN Indonesia. Bahkan namun kata Gus Coy, elit Partai Demokrat PKS selaku anggota koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan diundang. Ia pun menegaskan Nasdem telah mengantongi izin untuk menggelar acara GBK. Bahkan Ketua DPP Partai Nasdem Charles Maikinsah sempat menyebutkan ada kemungkinan calon presiden, wakil presiden, cawapres untuk Anies Baswedan akan diumumkan pada 16 Juli. Namun jika tidak, Charles memastikan akan ada informasi terbaru soal cawapres Anies Baswedan. Misalnya kata dia, Anies bisa saja menyampaikan ciri-ciri soal cawapresnya. Ini sangat menarik begitu kan. Kita tunggu saja momennya bagaimana begitu kan. Karena pada hakikatnya sudah mengantongi satu nama di situ begitu untuk dideklarasikan di situ begitu Bisa saja begitu kan, muncul Bu Hovifah, bisa muncul Mbak Yeni, bisa muncul AHY di situ, bisa muncul yang lain begitu kan. Tapi perlu diingat yang namanya koalisi perubahan ini kan sangat diminati oleh masyarakat hari ini begitu dan bahkan banyak sekali komentar-komentar dari netizen sana sini begitu Oke lah, tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya politik itu kan dinamis di situ begitu kan. Walaupun Pak Jokowi tidak diundang, mungkin ada sesuatu yang kemudian pastilah ada sakit hati dan sebagainya begitu kan. Tetapi perlu diingat yang namanya koalisi perubahan yang solidnya luar biasa di situ begitu kan, menunjukkan bahwa dalam demokrasi kita sah-sah aja begitu kan. Tetapi perlu diingat catatan kita begitu kepada demokrasi kita begitu kan, di apel siaga nanti ini begitu bahkan setidaknya tidak harus mengundang berbagai ini begitu kan. Kalaupun diundang silahkan undang begitu. Seperti contoh bisa kemungkinan besar PAN, Golkar begitu kan. Silahkan undang, tidak menjadi masalah begitu. Kalau ini hanya sifat internal begitu kan, pidato Surya Paloh dengan Anies Baswedan di situ kita lihat saja bagaimana nanti begitu Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa prosesnya ini sangat luar biasa begitu kan. Karena akan bertemu dengan dengan relawan-relawan yang begitu banyak begitu kan. Relawan-relawan Anies Baswedan tentunya begitu. Banyak sekali di situ begitu berkumpul di GBK nanti apel siaga di situ begitu menunjukkan bahwa kesulitan luar biasa, kesolidan luar biasa begitu. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa koalisi perubahan solid luar biasa Oke, mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.